Halo semuanya, selamat datang di Nice On Channel. Kapal bulk carrier atau yang sering disebut sebagai kapal pengangkut curah adalah jenis kapal khusus yang dirancang untuk mengangkut muatan curah dalam jumlah besar. Bulk carrier dikenal sebagai kuda kerja dari perdagangan global. Diperkenalkan pada tahun 1852. Kapal besar ini dirancang untuk secara efisien mengangkut muatan longgar dalam jumlah besar. Jenis muatan yang biasanya diangkut oleh kapal bulk carrier adalah muatan yang tidak memerlukan kemasan dan dapat berbentuk serbuk, butiran, atau yang tidak dapat diangkut menggunakan kontainer seperti batu bara, besi, biji, gandum, semen, dan fosfat. Kapal biasanya memiliki bentuk lampu yang besar dan rata, dengan tangki-tangki khusus untuk menampung muatan. Bulk carrier memainkan peran penting dalam perdagangan global dengan menghubungkan wilayah yang kaya dengan sumber daya dengan pusat industri. Kapal bulk carrier dibagi menjadi beberapa kelas berdasarkan kapasitas muatan dan ukuran fisiknya. Namun, umumnya berdasar pada penanganannya, terdapat dua jenis kapal bulk carrier. Pertama adalah bulk carrier dengan peralatan penanganan atau gear carriers yang dilengkapi dengan derek yang terinstal pada kapal. Kedua adalah kapal bulk carrier tanpa peralatan penanganan atau gearless bulk carrier yang mengandalkan fasilitas terminal untuk bongkar muat. Operasi pemuatan dan pembongkaran di kapal ini cukup berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, operator kapal bulk carrier dan pelabuhan mengandalkan sistem penanganan yang dirancang khusus dan prosedur yang ketat untuk memuat dan membongkar muatan dengan efisien. Sistem penanganan kapal bulk carrier melibatkan berbagai peralatan mencakup conveyor, derek, hopper, dan berbagai peralatan penanganan lainnya. Kapasitas penanganan dari sistem ini bervariasi bergantung pada desain dan teknologi yang digunakan. Beberapa sistem canggih mampu mengolah ribuan ton muatan per jam. Pemuat dan pembongkar pada kapal dirancang untuk mentransfer muatan dengan efisien antara kapal dan fasilitas pelabuhan, memastikan distribusi merata dan meminimalkan segregasi muatan. Di sisi lain, Road Mobile Unloader memberikan fleksibilitas untuk langsung membongkar muatan ke truk atau fasilitas penyimpanan. Unloader modern menggunakan teknologi screw conveying untuk pembongkaran muatan yang lebih efisien. Kepala skrup yang berputar berlawanan arah memindahkan material ke skrup vertikal, memastikan pembongkaran dengan kapasitas tinggi secara kontinu.
Metode ini lebih bersih dan ramah lingkungan karena material curah dikumpulkan di bawah muatan. Ini meminimalkan debu dan tumpahan. Konveyor vertikal kemudian mentransfer muatan ke konveyor horizontal. Gantry tertutup dilengkapi dengan filter debu untuk memfasilitasi pengiriman yang aman. Mengarahkan material curah ke bawah ke konveyor gantry atau langsung ke truk atau gerbong kereta. Selama proses ini, residu seperti debu, puing, dan residu lain akan menumpuk di lubang-lubang. Akibatnya, setelah muatan dibongkar, perhatian beralih ke membersihkan ruang muatan kapal. Ini adalah tahap penting terutama saat akan beralih ke jenis muatan yang berbeda. Pembersihan yang efisien mencegah kontaminasi silang antara muatan, memastikan kepatuhan dengan peraturan lingkungan, dan memperpanjang umur kapal. Mengoperasikan kapal bulk carrier berkapasitas raksasa terbukti lebih efisien karena kapasitasnya yang besar. Namun, keuntungan ini juga menimbulkan tantangan bagi pelabuhan yang terbatas dalam hal kedalaman air atau lokasi sumber daya yang jauh. Untuk mengatasi ini, Transshipment kapal pengangkut curah menawarkan solusi inovatif untuk mentransfer komoditas curah secara efisien antara kapal yang lebih besar dan kapal yang lebih kecil di tengah laut. Proses ini menghindari kebutuhan untuk infrastruktur pelabuhan dan memaksimalkan pemanfaatan di lokasi perairan yang dalam. Transshipment melibatkan serangkaian langkah yang terkoordinasi dengan baik. Pertama, kapal curah raksasa mengangkor di lokasi laut yang sesuai. Kemudian, kapal pengumpan yang lebih kecil dilengkapi dengan derek atau konveyor berlabuh di sampingnya. Muatan curah kemudian di-load dari kapal yang lebih besar ke kapal pengumpan atau sebaliknya. Operasi ini meminimalkan waktu henti dan menghilangkan pembatasan yang ada di pelabuhan, serta meningkatkan fleksibilitas dan mengurangi biaya transportasi. Sebuah platform transshipment batubara khusus dirancang untuk mengangkut 50.000 ton metrik ke pembangkit listrik jarak jauh.
Platform ini dilengkapi dengan 3 direct lever MPG dan 2 tongkang. Tugboat menempatkan tongkang di antara 2 lambung transceiver. Batu bara kemudian dimuat dan dibongkar menggunakan hopper dan conveyor. Di Monaco, transshipment telah menjadi kunci dalam operasi angkutan curah. Kapal bulk carrier self-unloading CSL MV Turkish dengan berat mati 11.429 ton bergabung dalam proyek reklamasi daratan Teluk La Portière. Proyek ini memerlukan jumlah material balas yang besar, sekitar 400.000 ton agregat. Saat kapal mendekati lokasi proyek di Monaco, CSL Rhine bergabung untuk membongkar sebagian material ke tongkang speed hopper dan membongkarnya di area dangkal di dalam dinding laut. CSL Turnus kemudian bersandar di pelabuhan air dalam dan membongkar material langsung ke dalam casing menggunakan alat pembongkar kapalnya. Beralih ke komoditas penting lainnya, yakni biji-bijian. Komoditas muatan curah terbesar ketiga di dunia. Perdagangan biji-bijian berkembang terutama selama musim panen. Biji-bijian dipanen dan diangkut melalui truk atau kereta ke fasilitas penyimpanan pelabuhan. Ketika kapal siap, spot pemuatan dengan mulus menjulur dari elevator biji-bijian ke dalam lubang muatan, memastikan distribusi panen yang terkendali dan merata. Di tempat tujuan, proses pembongkaran dimulai. Biji-bijian dibongkar menggunakan grab atau sistem pneumatik seperti unloading marine towers dan screw unloaders. Alat ini akan menyedot biji-bijian dari lubang untuk meminimalkan tumpahan. Langkah-langkah pengendalian debu sering diterapkan untuk mengurai dampak lingkungan. Sementara sistem otomatis memantau kelembapan dan suhu untuk memastikan kualitas bagi pelanggan. Biji-bijian diarahkan ke silo dan siap untuk distribusi lokal. Inilah akhir dari episode kali ini. Bagaimana menurutmu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan nantikan episode selanjutnya hanya di Next On.